Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? I hope you're always in your best condition right now. So first I want to introduce about myself. My name is Muhammad Lindo Alwen. You can call me Pak Lindo, Mr. Lindo, or even Bro Lindo. So why do I'm here? Because my job is one to make Mom Ernest's job become more easier. I will teach you for the next 2 months, and after this we will gonna have some topic to discuss. So feel free to studying with me. And our topic today is about the generic structure of explanation text. After this I wanna show you some PowerPoint slides of the material. Listen carefully to the video. Jangan lupa juga membuat catatan penting, karena setelah video akan ada soal-soal latihan yang harus kamu kerjakan, dan itu berarti nilai yang penting bagi kamu. So enjoy, and jangan lupa juga bertanya di kolom komentar jika ada materi yang tidak kamu mengerti. Kita akan membahasnya bersama-sama. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Okay students, our material today is about explanation text, focusing on the generic structure. So before we come to the material, let's take a look to the learning objective. After learning the material, you will be able to identify and differentiate the generic structure of explanation text. Jadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu setelah mempelajari materi, kamu diharapkan dapat mengidentifikasi dan membedakan generic structure atau teks atau struktur teks dari explanation text. So I wanna a little bit review about explanation text. Explanation text is a text which tells processes relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. That's explanation text. So we come to the topic generic structure. The first is general statement. In general statement, there are opening statement or in the form of question, and definition or a brief description. Opening statement, it can be like, do you ever wonder how the rain is happen? Or it could be like, how does the chocolate make? Seperti itu. Jadi contohnya diawali dengan pertanyaan, bagaimana hujan bisa terjadi, bagaimana matahari terbentuk, dan setelah itu kamu bisa memberi definisi terhadap topik yang kamu jelaskan. So the next, sequences of explanation. In this part, kita menjelaskan tentang how some things work and why some things happen. Atau lebih bisa disimpulkan, ini adalah bagian di mana proses tentang terjadinya sesuatu itu dijelaskan. And the last part is closing or concluding statement. But this is just an optional part. Kamu bisa menambahkan part ini dan juga boleh tidak menambahkan part ini. So in this part we talk about the conclusion or the summary of the topic. So there are 3 parts of generic structure in explanation text. And then there are the example about explanation text. Judulnya How Does Rainbow Happen? Seperti yang saya jelaskan tadi, dia mengangkat temanya atau judulnya dari pertanyaan how does rainbow happen. So kita akan menentukan bagian mana saja generic structure pada bentuk text explanation di sini. Pada paragraf pertama di sini menjelaskan bagaimana bentuk pernyataan umum atau general statement yang menjelaskan rainbow secara umum atau yang banyak kita ketahui.
Dan dilanjutkan di paragraf kedua dan ketiga, ini adalah sequences of explanation. Di sini tidak menyertai bagian closing. So di sini kita lihat paragraf pertama adalah general statement. Paragraf kedua dan ketiga adalah sequences. So the second example is how chocolate is made. Pada paragraf pertama di sini dimulai dengan opening statementnya dalam bentuk question. Have we wonder how we get the chocolate from? Pernahkah kita menyadari bagaimana kita mendapatkan coklat? Dan disambung dengan opening statement lainnya. This is the general statement. Dan pada paragraf kedua, ketiga, dan keempat bisa kita lihat di sini adalah proses bagaimana coklat itu dibuat. Di sini bisa kita ketahui di sini adalah sequences of explanation. Dan pada paragraf terakhir mereka menyertai conclusion atau ini adalah part closing. All seeds contain some amount of fats and cacao beans are not different. Di sini mereka menambahkan seperti fun fact atau info tambahan mengenai kokoa, dan kamu bisa mengambil contoh ini dapat digunakan sebagai kalimat closing. Okay. To close our meeting today, we come up to the conclusion. So, explanation text has three parts. The first is general statement. In this statement, kalian bisa menyebutnya sebagai introduction juga. Pada bagian ini, kita bisa menambahkan seperti definisi atau seperti kalimat tanya pada paragraf pertama ini, dan dilanjutkan di paragraf kedua dan seterusnya adalah bagian sequences of explanation or the process. Pada paragraf ini adalah paragraf yang menyebutkan atau menjelaskan prosesnya secara mendetail. Dan yang ketiga, part tambahan optional. Kalian bisa menyertakan bagian ini, bisa juga tidak, adalah closing or concluding statement. And yes, this is the conclusion part. So that's all our meeting today. I hope you understand about the material, and don't forget to do your task on the Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.